Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kabid, rekan-rekan Jafung maupun Subkor dan para pegawai DPMD. Yang saya hormati dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu sebagai narasumber yang hari ini kita akan laksanakan sosialisasi tentang Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bisa berkumpul di aula ini dalam kegiatan sosialisasi Srikandi. Kenapa kami ngambil hari ini untuk sosialisasi? Karena biasanya hari Senin juga kita kebanyakan sudah standby di kantor kalau pagi gitu kan. Kalau hari yang lainnya, apalagi Senin siang maupun hari-hari lainnya, kita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan yang sudah kita jadwalkan biasanya dalam 1 minggu. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita bisa mengikuti sosialisasi ini. Kita cermati apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Selanjutnya salawat dan salam kita senantiasa curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula ini juga tergolong umat beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian, kalau Srikandi ini, aplikasi ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh kementerian itu dari, kalau tidak salah tahun 2021-2022an ya Pak. Beberapa instansi sudah menggunakan. Di pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri sebenarnya di tahun 2023, 2024 itu sudah mulai. Apalagi di tahun 2024 Bupati, Sekda dan beberapa badan dinas juga sudah menggunakan sebenarnya. Dan kami sebenarnya tahun kemarin juga berkeinginan untuk kita bisa menggunakan secara menyeluruh aplikasi ini. Ternyata persiapan yang memang harus kita persiapkan bersama-sama, di samping dari Dinas Arpusnya juga, kitanya juga. Makanya di awal tahun sekarang ini kita adakan sosialisasi, nanti ke depannya mudah-mudahan kita secara penuh bisa menggunakan aplikasi Srikandi ini. Saya belajar pengalaman juga, meskipun di DPMD ini belum menggunakan, saya sedikit tahu dan familiar sebenarnya. Saya sudah pernah menggunakan ini dengan akun orang lain, akun istri saya sendiri. Bagaimana kedalaman Srikandi sebenarnya, kalau memang benar-benar bisa kita gunakan, kita tidak akan sibuk ataupun dipusingkan dengan arsip surat kita yang terdahulu, karena semuanya sudah terekam di dalam aplikasi ini, di database-nya. Dan keuntungan kedua adalah, ya mungkin keuntungan ataupun jadi beban pekerjaan juga, karena penanggalan dan penomoran itu real time. Kita proses hari ini, besok di-approve oleh pimpinan, ya tanggal dan nomornya juga secara berurutan akan berlaku per hari itu ataupun besok gitu kan. Jadi ini harus kita cermati bersama, apalagi nanti tidak ada lagi nomor-nomor ataupun tanggal sisipan untuk berkas administrasi maupun kearsipan kita nantinya ke depannya. Jadi dengan adanya aplikasi Srikandi ini juga membuat kita terbiasa untuk berdisiplin dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan suatu kegiatan, karena tidak akan bisa surat yang contohnya lagi surat undangan itu kita buat SPJ-nya mundur.
Kalau sudah menggunakan aplikasi ya real time hari ini, besok di approve ya tanggal dan nomornya besok. Gitu. Kita harus belajar dulu sehingga nanti benar-benar begitu kita pergunakan kita bisa membuat suatu perencanaan maupun kegiatan yang seoptimal mungkin. Jangan sampai aplikasi ini yang memang memudahkan kita justru membuat kebingungan maupun membuat masalah dengan kita. Kalau misalnya memang benar-benar kita pergunakan 100% aplikasi ini, digitalisasi ini dan TTE-nya, ya memang harus komitmen bersama gitu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti Pak Tarwan yang akan menjelaskan apa itu Sri Kandi, manfaatnya, dan rekan-rekan nanti secara berjenjang admin di masing-masing bidang, sekretariat maupun di admin pimpinan, begitu juga akun-akun siapa saja yang memang terdaftar dan operator di bidang itu, mulai dari konseptor nanti ke subkor, kabin, sekdis sampai ke kadisnya juga ada penjenjangan seperti halnya administrasi surat secara manual sebenarnya. Nanti dari dashboardnya, dari aplikasinya itu ada surat masuk juga ada nanti disposisinya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana, surat itu kalau surat masuk dari pimpinan kepala dinas turun disposisi pertamanya ke siapa gitu kan, ada sebenarnya secara aplikasinya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Saya harapkan kita bisa mengikuti sosialisasi ini sebagai bahan pengetahuan kita dan mudah-mudahan juga bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita ke depannya dan memudahkan segi administrasi maupun kearsipan persuratan maupun pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis. Mohon izin dimulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sekdis dan juga Pak Kabid serta peserta sosialisasi aplikasi Sri Kandi. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim sekaligus melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi Sri Kandi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dibuka ya oleh Pak Sekdis. Pada dasarnya aplikasi Sri Kandi ini Bapak Ibu mohon izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekdis ya. Itu sudah digaungkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini sebagai kerjasama antara Menpan ya, Menpan RB, terus Menteri Dalam Negeri, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, BSE dan juga Diskominfo. Nah di sini sudah ada kerjasama sehingga terbentuk ataupun tercipta aplikasi Sri Kandi ini. Ya. Di mana aplikasi kali ini Bapak Ibu tadi disampaikan Pak Sekdis betul ya, yaitu peralihan dari pengelolaan arsip konvensional beralih ke digital. Ya, digital. Jadi semua itu memiliki tujuan ya, meminimalisir anggaran ATK. Pada dasarnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tahun 2025 ini sudah berjalannya efisiensi anggaran khususnya di ATK nih ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, tadi Sri Kandi adalah sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi. Artinya di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa berkirim surat lewat aplikasi ini
ya, bisa sampai ke luar daerah, sampai antar provinsi, sampai antar lembaga bagi mereka yang sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi, gitu Bapak Ibu. Nanti insya Allah mohon izin Pak Sedis, mungkin kami buka materi dulu, setelah itu praktek ya Bapak Ibu ya. Kalau materi ini baik, kadang-kadang ku gampang kelalaian ya, kayak gulak jambak gak kalau Bapak Ibu, pakai kelalaian ya. Tapi insya Allah praktek. Tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Adi. Mas Adi ini merupakan admin satker di tingkat dinas DPMD ini ya. Artinya mereka, Mas Adi ini bertugas satu, membuat user dan password pengguna Sri Kandi di DPMD ini. Kedua kalinya yaitu mengevaluasi sekaligus monitoring tentang akses aplikasi Sri Kandi. Terakhir, melaporkan progres daripada penggunaan Sri Kandi ini kepada kami. Mungkin Pak Kadis sudah menyampaikan ya, mungkin ya, kalau belum izin kami sampaikan. Pada tanggal 25 Maret kemarin ya, Bupati kita itu mensosialisasikan optimalisasi aplikasi Sri Kandi ini ya, mulai dari tahun ini, bahkan ya nantinya itu akan diberlakukan sebagai penunjang penerimaan tukin Bapak Ibu ya. Jadi anak candak cekel ya ke Bapak Ibu, dicandak beli cekel kan ya. Jadi itu sudah ditetapkan ataupun disampaikan Bupati. Artinya tadi Sri Kandi ini ya sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 ya. Untuk Indramayu menerima akun live-nya itu dari tahun 2022 dari versi 1 sampai dengan tahun kemarin 2024 itu beralih ke 2 dan versi 3. Ya alhamdulillah ya, artinya dari perkembangan ini Bapak Ibu, kami evaluasi sampai tahun kemarin itu baru beberapa perangkat daerah yang sudah menerapkan ataupun implementasi aplikasi Sri Kandi ini ya. Khususnya di Indramayu itu sebagai sampling perangkat daerah itu dari tahun 2022 sampai dengan 2023 itu 5 perangkat daerah, diantaranya BKBSDM, Diskominfo, dinas kami, Dinas Perpustakaan Arsip, Bapeda, dan satunya Setda. Itu sebagai sampling waktu itu ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Nah, sekali lagi aplikasi ini Bapak Ibu merupakan produk unggulan kearsipan tingkat nasional Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus diterapkan. Apalagi Sri Kandi ini Bapak Ibu termasuk indikator penilaian pengawasan kearsipan ya, yang ada dalam penilaian reformasi birokrasi ya. Untuk itu mohon kerjasamanya. Izin Bapak Ibu sambil berdiri ya. Kayaknya kaku lah menunggu dok baik ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah menerima akun yang dibuat oleh admin satker, sudah menerima? Sudah semua? Sudah pernah dicoba? Oh baru nerima ya. Nah izin Bapak Ibu, kalau semisal tadi alhamdulillah sudah mengaktifkan Sri Kandi Mobile. Sri Kandi Mobile itu Bapak Ibu hanya untuk sebagai alat bantu notifikasi dalam artian manakala ada surat masuk ya, ataupun verifikator naskah dinas. Tidak bisa untuk membuat naskah dinas di Android tersebut ataupun HP tersebut, hanya sebagai notif aja ya. Kami juga di sini sudah ada nih Bapak Ibu ya. Nah, sebagai simulasi Bapak Ibu ya.
sebagai simulasi, mangga barangkali ada yang mau praktek langsung, jangan dari Mas Adi ya, yang baru, mangga Mas Nasir punten barangkali mau ini ya. Ya karena itu belum masuk Pak ya. Masih di sini. Jadi Bapak Ibu itu sudah menerima akun ya, yang dari Mas Adi itu semuanya masih jong, masih nol. Karena semua akun pasti disetting dari awal. Dari sistem penggunanya seperti apa, tujuannya seperti apa. Mohon izin sok siapa yang mau jadikan praktek? Ayo. Siap. Punya akun sendiri Pak. Punya akun sendiri ya. Punya akun. Jangan punya akun sendiri. Ya biar dari nol. Tadi yang disampaikan diharapkan Pak Sekdis, kita dibedah dari awal sampai dengan ending penandatanganan. Mas Adi punten biar ini lah. Mas Adi aja ya Mas ya. Sok itunya keluar dulu Mas Adi. Nah kita ya semisal sudah menerima akun dari Mas Adi, Bapak Ibu semisal Bapak Ibu karena kesibukan atau kenapa itu ya lupa user, lupa password, bisa koordinasi dengan Mas Adi, nanti akan di reset ulang ya. Jangan langsung ke kami tapi cukup sampai dengan Mas Adi ya, karena Mas Adi ini sebagai admin Satker DPMD. Nah, semisal sudah kebuka Bapak Ibu, pakai webnya itu srikandi.arsip.go.id ya. Ya. Ini web yang dipakai atau bisa diakses di PC ataupun komputer ataupun laptop ya. Nah, terus Bapak Ibu, untuk pengguna Srikandi ini mohon diupdate setiap 3 bulan sekali ya. Pasti ada pemberitahuan itu untuk diupdate user dan passwordnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini sudah kebuka akunnya Mas Nasir ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah kebuka Bapak Ibu, semisal mau reset ataupun mau edit data, Bapak Ibu klik di atas ya, nama itu ya, nama akun Bapak Ibu, langsung pilih pengaturan akun, Nah di sini mungkin apa yang diberikan Mas Aldi ini semua passwordnya sama ya, sama enggak? Nah, semisal sama itu mangga hak Bapak Ibu untuk merisetnya Bapak Ibu. Karena mungkin kalau dibuka sama orang lain akan kebaca Bapak Ibu, akan bisa diakses. Nah, mangga bisa diedit pada data pribadi manakala ada salah data ya, diedit. Nah, terus sinkronkan data nicknya dan emailnya Bapak Ibu. Ya, itu menggunakan data pribadi masing-masing. Ya, iya betul. Di pojok kanan atas itu ada nama akun Bapak Ibu. Pilih pengaturan akun. Ya. Oh gitu. Betul ya di profil. Ya. Ya betul. Ya. Tenang Bapak Ibu, semisal 3 kali berturut-turut salah enggak keblokir Bu, tenang. Paling bisa koordinasi dengan Mas Adit untuk di reset ulang.
Ya. Untuk pengaturan akun Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Itu ada edit data pribadi atau edit kata sandi, mangga ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, semisal sudah diedit ataupun riset, kita scroll ke bawah, pilih perbaharui ya. Pilih perbaharui. Udah Mas Adi diperbarui. Udah. Nah. Nah, untuk riset ataupun edit password Bapak Ibu minimal 8 karakter ya. Kombinasi antara kode, huruf kapital, huruf biasa dan angka. Ya. Minimal 8 digit ya. Kombinasi antara kode, kapital, huruf biasa dan angka. Udah Mas Adi langsung perbarui. Berhasil ya. Klik OK. Nah, semisal sudah Bapak Ibu sudah yakin nih untuk pengaturan akun pribadi nih, yakin. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu itu ada menu master ya. Ada menu master di pojok kanan itu ada menu master. Kelihatan nggak Mas? Master, klik pilih pengguna. Pilih pengguna. Nah, di sini kita akan setting ya sebagai database dalam pembuatan naskah dinas kita. Ya, pilih pengguna, pilih penandatanganan. Iya, pokoknya kalau di HP susah Mbak, kecil-kecil masalah Mbak ya. Enggak, itu mah notif yang sudah tampil sebagai pemberitahuan. Kalau di sini settingan dari awal. Nah, izin Bapak Ibu enaknya kita pegang dulu Bapak Ibu ya. Nah, semisal penandatanganan ini punya akunnya Mas Nasir karena masih kosong, ya masih kosong. Pilih tambah baru. Nah, setelah kita klik tambah baru, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih pengguna, pilih pengguna. Nah, di sini untuk DPMD ini kan pasti kan antara kadis dengan sekdis ya. Jadi kita tuliskan nama pimpinan kita. Misalkan langsung Pak Iin ya. Hah? Belum ada. Enggak apa-apa Mas. Karena di sini masih belum update ya, masih muncul nama Pak Jajang. Nanti ini yang bisa meriset ulang itu di admin PS Dinas DPMD ya. Oke. Enggak apa-apa, ini misalkan contoh Pak Jajang ya. Nah, awas Bapak Ibu, saat pilih pejabat ataupun kepala dinas, jangan sampai salah pilih, karena di situ ada tampilan semua pejabat yang sudah direkam dalam sikan itu muncul, ya. Jangan sampai salah pilih intinya begitu, ya. Oke. Setelah itu scroll ke bawah, Mas Adi, scroll ke bawah. Ya apa-apa, jangan nanti setelah itu kalau di akun PS-nya sudah diedit ataupun diperbarui, nanti otomatis ini akan berubah sendiri Mas Adi. Simpan. Ya, atau save. Ya. Itu baru satu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain Pak Kadis juga sekdis yang berwenang untuk penandatanganan ya.
Berarti pilih, ketik nama, tuh langsung ada pemberitahuan ya. Semisal Bapak Ibu saat kita klik pengguna tidak ada, berarti itu bisa kemungkinan sudah dipakai atau sudah diinput atau yang bersangkutan belum diinput. Gitu ya. Simpan. Nah. Oke. Sekali lagi untuk penandatanganan cukup sampai dengan sekvis sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Ya. Izin Pak, belum diatur Pak ya. Nah selanjutnya setelah penandatanganan turun ke bawah kita setting pula tujuan naskah. Ya, tujuan naskah. Nah di sini punya akunnya Mas Nasir ini masih kosong ya. Berarti sama caranya kayak tadi, tambah baru. Nah setelah kita klik tambah baru ada 3 pilihan. Ada tujuan naskah internal Sri Kandi itu untuk tujuan internal sekabupaten. Sekabupaten itu antara perangkat daerah sampai dengan kecamatan, bahkan insya Allah kedepannya sampai dengan tingkat desa. Ya. Itu untuk internal dan eksternal sekali lagi, ya itu tujuan yang akan kami dikirim ke antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi ataupun pusat. Itu eksternal. Dan tujuan naskah eksternal non Sri Kandi kita bersurat ke yang tidak menggunakan Sri Kandi. Contoh ke Ormas ataupun Orpol karena mereka itu belum menggunakan Sri Kandi. Jadi berkirim suratnya disimpannya itu eksternal dan non Sri Kandi. Artinya bagi pengguna non Sri Kandi ini kita bersurat berupa PDF dikirim ke yang bersangkutan tidak menggunakan Sri Kandi, tapi arsipnya disimpan di Sri Kandi, gitu Bapak Ibu. Ya, paham ya? Oke lanjut. Contoh tujuan naskah internal Sri Kandi. Nah di sini contoh nih. Klik ya ke dinas tetangga, dinas pariwisata. Tuh pasti muncul ya, karena mereka sudah menginputnya. Klik. Nah di situ penggunanya pilih. Apakah Pak Winaryo atau kursi? Ini Bapak Ibu kalau ada pilihan pengguna jangan sampai salah kirim ya. Salah klik punten ya, karena sini sudah kerekam. Berarti pilih Pak Winaryo. Simpan. Oke. Ya, coba di reload Mas, belum muncul. Di reload. Ya. Tuh Bapak Ibu ya. Tujuan naskah baru di setting 1 dinas. Seterusnya misalkan tambah baru Mas, tambah baru kecamatan Indramayu masih internal dulu Mas. Ya. Kecamatan Indramayu. Bapak Ibu kalau mengetikkan itu Bu, Bapak Ibu hanya kata kunci saja, jangan sampai diketik semua ya. Capek nulisnya. Nah. Ya, oke. Penggunanya atas nama Pak Indra Mulyana. Ya, simpan. Oke, itu tujuan internal. Kalau tadi ya, saya sampaikan tadi itu untuk di Indramayu baru tingkat kecamatan. Berarti Bapak Ibu diinput tujuan naskah dinas internal itu dari 28 perangkat daerah SKPD. 31 kecamatan diinput semua. Kalau belum diinput nggak bisa dikirim Bapak Ibu. Ya boten medal. Oke, selanjutnya contoh eksternal Sri Kandi. Biasanya DPMD itu koordinasi dengan dinas mana Bapak Ibu? Ke antar kabupaten.
Ya mangga, sok ketik Mas Ade. Jangan disikat ya dalam pencarian ya. Instansi Jawa Barat, betul ya. Izin Mas, kalau instansi itu nama daerahnya Mas. Tadi benar Jawa Barat tadi, benar ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya benar tadi, benar ya. Kalau unit kerja baru mencarinya badan dinas yang kita tuju. Nah, klik betul ya. Instansi itu Bapak Ibu nama daerah ya. Nah, terus unit kerja baru dinas pemberdayaan masyarakat ada nggak dinasnya Mas? Hah? Terus. Enggak, masih ada tuh Mas. Biasanya kalau muncul jabatan berarti dinasnya pasti ada tuh. Pakai dinas coba Mas, dinasnya. Dinas pemberdayaan. Di atas, di depan Mas, bukan di belakang. Coba ada enggak? Ada enggak? Oh, berarti di sana. Coba di download Mas, di download. Kalau ada trouble Bapak Ibu sesering kali kontrol F5 ataupun reload ya, karena mungkin itulah kekurangan daripada aplikasi itu pasti ada sering terjadi gitu. Ulang lagi Mas, tambah baru eksternalnya. Unitnya ditemukan ya. Biasanya ke TU atau ke sananya ke bidang-bidang biasanya ngirim. Tahu dulu sananya. Oke. Klik Mas, pilih sub. Nah, penggunanya pasti muncul yang mereka input. Ditemukan. Oh, belum. Nah, izin Bapak Ibu, semisal ada kendala seperti ini, berarti mereka itu belum menginputnya, belum lengkap. Provinsinya, penerimanya, betul ya. Karena emang di tingkat provinsi pun masih gotot-gototan pengen menggunakan sidebar, ada yang ke alas sekali, jadi tidak semuanya dinas itu di sana pakai. Oke, lanjutlah. Contoh, selain tadi Mas coba instansinya dirubah, selain dinas pemberdayaan masyarakat desa. Pusat berarti, pusat ya Bu ya. Cok. Berarti kementerian ada ya tuh. Ya itu mangga klik Mas, pilih. Nah unit kerjanya Bu, punten misalkan. Ya gitu misalkan klik, coba pilih penggunanya memuat Bu, kalau memuat pasti ada, mencari ditemukan. Nah oke. Sekali lagi kalau tidak ditemukan berarti mereka bukan sekali tapi belum menginputnya gitu Bapak Ibu. Ruang mah sudah ada tapi belum diinput. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Itu pokoknya kalau punten sekali lagi Bapak Ibu, kalau internal lingkup sekabupaten, kalau eksternal di luar kabupaten, antar daerah, antar provinsi. Nah, kalau non Serikandi dikirim ke mereka yang tidak menggunakan Serikandi, tapi disimpan dalam Serikandi. Ya. Desa insya Allah tahun depan mau menggunakan Serikandi.
Iya, bisa, betul ya. Pamurtan, Pamur, Pamurtono, betul Bu. Iya, berarti mereka sudah membuatnya gitu. Simpan. Oke, siap. Oke. Sama Bapak Ibu, mangga untuk tujuan eksternal juga sesuai dengan tujuan yang sering dipakai, sering digunakan di input, ya. Apalagi masing-masing bidang mungkin beda-beda, itu beda-beda dinas yang sering dikunjungi ataupun bersurat gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah tadi tujuan naskah eksternal, internal, selanjutnya Bapak Ibu, ya, pasti kita setting master penggunanya, yaitu verifikatornya. Verifikator. Nah di sini Bapak Ibu, verifikator itu sama dengan blok paraf. Tadi yang disampaikan Pak Sekdis, semisal itu yang membuat Mas Nasir itu berada di mana nih? Di bidang mana? Di bidang kelembagaan, bidang tersendiri. Nah, berarti verifikatornya siapa di sini? Kabinnya siapa maksudnya di sini? Nah, langsung Pak Erwin. Ada, ya, simpan. Nah, di atas Pak Erwin otomatis Pak Sekdis kan? Sekdis. Ya, simpan. Nah, di atas Pak Sekdis, misalkan ini bidang kelembagaan ini yang menggunakan kop setda, otomatis kan Pak Kadis juga sebagai verifikator kan ya. Berarti klik juga Pak Kadis. Itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Semisal itu menggunakan kop setda. Oke. Nah, masih munjuk misalkan menggunakan kop bupati, berarti Pak setdanya juga sebagai verifikator. Gitu. Sama kayak blok paraf Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ya, oke. Punya akunnya Mas Nasir, verifikator dianggap cukup ya. Selanjutnya masih setting di master pengguna Mas Adi ya. Nah, di situ ada tembusan. Tembusan di setting juga. Misalnya tembusan ke bupati, Pak Sekda atau ke perangkat daerah yang berkaitan. Nah, saran saya ya Bapak Ibu, untuk tembusan ini sama kayak tujuan internal atau eksternal di input semua. 31 kecamatan, 28 perangkat daerah SKPD. Terlepas dipakai beli tapi disetting. Sampai kayak tembusan dia beli muncul gini. Mau lama beli muncul ke otomatis anak sing belum ataupun kelalen ataupun keliwat. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, semisal pengguna masalah pengguna ini sudah selesai semua, selanjutnya Bapak Ibu setting pula tata naskah dinas. Ya. Nah, situ ada template naskah Bapak Ibu. Template naskah. Nah, dalam database template di Sri Kandi ini Bapak Ibu sesuai dengan tata naskah dinas itu ada 37 template naskah dinas. Semisal nih DPMD ini ada produk template tersendiri, itu bisa diedit di sini Bapak, bisa ditambahkan. Jangan sampai ada template yang belum dimasukkan di database Sri Kandi ini nanti nggak bisa bertanda tangan elektronik. Kira-kira ada Pak Kabid template di luar template yang ada di Indramayu yang dari produk DPMD? Nggak ada. Berarti masih nginduk ke kami. Barangkali ada produk tersendiri tuh, misalkan semacam pernah kan. Kalau SK ada Pak Kabid, di sini ada. Di sini 37 template ini contoh undangan,
surat tugas, terus nota dinas dan seterusnya itu sudah ada di sini semua Bapak Ibu. Berarti ngikut ke sini. Nah, serahan staf juga ada nih Pak Kabid. Jadi intinya bagi pengguna ini Bapak Ibu, template ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu adopt dari sekretariatan. Bisa adopt dari sekretariatan template-nya. Kalau Bapak Ibu mau ngunduh sendiri, mangga. Contoh nih surat undangan, punten Mas. Nah, di sini kita unduh template surat undangan. Nah, template di sini yang kami input di sertifikat ini Bapak Ibu sifatnya masih baku. Dari penggunaan KOP Bupati sampai dengan KOP perangkat daerah. Ya, sekali lagi kalau serika apa berbau-bau sekali ya trouble-nya jaringan, sinyal, error. Ya. Ada contohnya Mas? Bisa buka Mas Adi. Masing-masing orang. Makanya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu kan menerima akun password masing-masing ya. Ya itu kewajiban seperti ini Bapak Ibu di input semua. Makanya ya ini mah kita berjalan pelan-pelan Bapak Ibu ya. Mestinya mah minimal satu bidang itu satu yang membuat akun Serikandi ini. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau bersurat itu menggunakan akunnya Pak Kabid aja, walaupun pelaksananya mah staf gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kalau contoh misalkan Mas Nasir bikin naskah, naik ke Pak Erwin kan, Pak Erwin naik ke Sekdis, malah lama. Tapi sudah berjalan memang udah biasa sih pasti aman itu. Tapi minimal Bapak Ibu sebidang satu. Oh iya, gitu minimal Bapak Ibu ya. Sok Mas Adi bisa kirim contoh template aja lah Mas. WIP-nya atau apa nih ya? Karena di kami juga Bapak Ibu masih transisi ya. Itu apa namanya itu yang diberikan semua pegawai juga sudah diterima akunnya, cuman di kami ada bidang yang menerima satu akun gitu. Wis guys, si Jibai kepala bidangnya bela wis. Siap. Nggih. Siap. Karena awalnya kan di-download dari Play Store ke Android. Nah, setelah kita dari staf atau pelaksana membuatkan surat dengan tujuan yang verifikator kan dikirimkan ke verifikator. Oke. Berbunyi cling. Iya. Seharusnya itu harus dibuka. Betul. Betul. Mentok sampai dengan di situ, Pak. Siap. Iya. Iya. Nah sekarang launching lagi dengan versi 2.3. Iya. Betul. Apakah akan berjalan? Syukur ini kan penekanan efisiensi nih Pak ya. Betul Pak. Ya kendalanya di verifikatornya Pak. Siap. Oke. Ya paham Pak.
Paham Pak, paham. Emang itu hampir dirasakan semua perangkat daerah ya Pak ya, sampai dengan lingkup setda pun sama ya. Nah, tapi kami sudah ada koordinasi dengan Pak pimpinan ya. Tadi untuk itu ya, masing-masing pengguna akun khususnya mereka pemangku jabatan ya, eselon 3, eselon 2, karena beliau kan ibaratnya punya kesibukan yang sangat luar biasa sehingga buru-buru ngecek surat masuk. Nah, sehingga ya kami sarankan untuk beliau-beliau ini sampai dengan lingkup kabid pun itu mendelegasikan ke stafnya. Konon Pak, ya emang betul. Dan ini merupakan tadi disampaikan di awal, ini sudah waktunya, saatnya tadi tahun 2025 ini semua menggunakan Sri Kandi gitu ya. Ya tadi kan Bapak Ibu izin ya kami sampaikan ulangi lagi nih. Setiap bulan kita menerima hak kita tunkin. Tunkin nggak akan keluar kalau belum ada laporan penggunaan Sri Kandi. Dan insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Agustus. Itu Bapak Ibu. Sudah ada kerjasama lah intinya begitu. Mau kah Pak? Bersemangat Pak, Sri Kandi ini konon kah? Arilah kamu konon kah? Ya, oh, ya. Nah, bahkan izin Bapak Ibu, bahkan ada izin nih. Ada salah satu perangkat daerah yang sudah mendelegasikan akunnya dipegang salah satu. Contoh, akun si pembuat, akun sekretaris, akun kadis dipegang satu orang. Jadi ibaratnya mah hanya membuat konsep, gaweaken. Walaupun emang itu belum tidak sesuai dengan ini ya aturan kita ya, tapi kan endingnya, inputnya, yang penting naskah tersebut disimpan ke dalam aplikasi Sri Kandi dan berproduk Sri Kandi. Sementara itu Pak, untuk sebagai siasat kami seperti itu. Ada salah satu perangkat daerah yang seperti itu. Akunnya Pak Kadis, akunnya Sakdis, akunnya Kabid, akunnya si pembuat, wong siji sing gawe. Nah, gitu Pak. Tapi syukur-syukur kalau di PMD mah semuanya megang masing-masing biar ada kalau dikoordinasi. Siap Pak. Masing-masing Pak. Dan di kami Pak, di kami nih emang tidak 100% berjalan. Di kami tetap konvensional tetap dibuat ya, dibuat itu sebagai draft. Blok paraf manual. Ini masih transisi Pak ya. Di kami juga jujur belum 100%, tapi sudah menggunakan Sri Kandi. Caranya tadi selembar kertas sebagai konsep. Blok paraf semua pemangku verifikator itu blok paraf. Setelah di blok paraf ada tanda tangan dari pimpinan untuk TTE, udah langsung TTE. Tapi disalin ke Sri Kandi gitu. Jadi intinya masih transisi Bapak Ibu. Gitu. Cuman kalau begitu berarti kertas tetap dipakai berarti monon mah. Oh onon ya. Si teman masa dia ki ya. Amet template sih. Iya. Ya. Di WA udah. Sok. Buka template-nya Mas, tapi undangan ya? Undangan. Nah insya Allah Bapak Ibu, insya Allah hari ini kami tuntaskan
dari pembuatan naskah dinas sampai verifikator sampai dengan penandatanganan dan langsung dikirim. Nah, oh ya tadi lupa izin Bapak Ibu. Di tujuan naskah dinas pun tidak mesti di luar ataupun di luar ini, di luar SKPD ya. Misalkan di internal kita pun itu bisa ditujukan, misalkan rapat internal Pak Sekdis antar bidang dikirimi surat, itu bisa Pak disetting. Jadi tujuannya itu internal kita. Nah contoh kan kalau buat surat tugas kan berarti kan ditujukan internal ya, internal dinas kita kan, nggak sampai tujukan misalkan ke yang lain gitu. Itu bisa Pak disetting lagi. Disetting di tujuan naskah dinas internalnya itu internal dinas kita, semua bidang di input semua, termasuk sekretariatan juga. Di kami satu bidang yang belum optimal ya, belum optimal. Kalau bidang 3 bidangnya alhamdulillah sudah lancar. Nah, ini yang dicontohin ini Bapak Ibu, ini template baku ya, dari contoh KOP Bupati sampai dengan KOP perangkat daerah. Mangga disesuaikan dengan kebutuhan. Semisal yang dipakai itu KOP dinas kita sendiri, berarti halaman 1 sampai dengan halaman 3 di delete, dihapus. Sok Mas, bentar, dihapus dulu Mas. Halaman 1 sampai halaman 3 dihapus. Nah, kami sarankan Bapak Ibu untuk keseragaman KOP dinas dibuat salah satu sebagai master oleh Mas Adi, dibagikan ke masing-masing bidang. Jangan sampai ada masing-masing bidang KOP dinasnya beda-beda, ada yang logonya bulat, ada yang lonjong, ada yang warnanya biru gitu ya. Jadi alangkah baiknya dibuatkan masternya oleh sekretariatan, dibagikan masing-masing bidang sebagai template. Sebagai template Bapak Ibu ya. Oke. Iya, kadang nama beda-beda. Emailnya beda-beda ya Mas Asir ya. Jalannya yang atasnya dihapus Mas, yang surat A-nya tuh A ya. Hapus saja. Oke, ini contoh ya. Coba bisa nggak dikasih ini Mas watermark? Biar contoh misalkan. Nah, biar ini enggak alias sebagai bohong-bohongan ya, bukan serius ya. Ya. Ya udahlah cukup lah. Oke. Ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu minta master template-nya sama Mas Adi dan CS ya. Gitu. Oke, simpan Mas. Simpan. Balik lagi ke akun Sikandinya. Contoh undangan ya. Oke. Oke. Nah, izin Mas Adi tadi ada yang lupa ya. Pasti di master pengguna Mas, di tujuan naskah. Tujuan naskah di atasnya di bawah tantangan. Nah, klik tambah baru internal unit kerja sekretariat DPMD, sekretariat Dinas Pemberdayaan Sekretariat. Nah. Oke, pilih ya penggunanya.
Nah, ini sekretariat bidang di input semua. Manakala ada kepentingan kirim surat internal ya atau bikin surat tugas. Gitu. Simpan Mas. Oke. Lanjut. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini tujuan naskah dinas, semua pengguna harus menyeting. Nah, selanjutnya masih balik lagi ke tata naskah dinas. Tata naskah dinas. Tadi template contoh 1 ya yang kami sampaikan tadi. Nah, sekarang penomoran otomatis. Tadi yang sampaikan Pak Sekdis pengen otomatis ya. Ada nggak pasti? Penomoran otomatis ada nggak? Oh, berarti udah disimpan berarti. Oke. Lanjut. Ke template tadi Mas, template dulu, template. Ke template tadi yang sudah diunduh. Nah, Bapak Ibu, selain yang berparameter itu jangan diedit. Maaf, ulangi. Yang berparameter jangan diedit ya. Selebihnya boleh diedit. Kayak kop dinas, terus informasi naskahnya itu boleh diedit. Yang ada SS-nya itu jangan diedit. Itu nantinya akan sebagai otomatis ya. Termasuk penandatanganan. Nah, untuk keseragaman Bapak Ibu kami juga dapat teguran dari Kominfo untuk penandatanganan ini jangan ada tabelnya. Tabelnya disembunyikan Mas. Ya. Nah, terus tanda tangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah Mas. S dolarnya tuh kurang menjorok ke tengah. Bukan itunya, bukan Mas. S dolarnya aja tuh. Di belakang S dolar. Ya. Terus ya, cukup. Antara jarak di atas itu ke tantangan 2 atau 3 ya. Dari tantangan ke nama pejabat 2 atau 3 diatur, jangan terlalu mepet. Oke, izin paham Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi ini template-nya nih. Selain S dolar yang termuat dalam naskah ini boleh diedit. Kalau S dolar ini sebagai parameter jangan diedit. Oke, lanjut Mas Adit ke aplikasi lagi. Nah, ini untuk template dan penomoran sudah disetting sampai 37 template tadi. Saatnya kita membuat naskah keluar ya atau mengimplementasikannya. Klik naskah keluar, registrasi, dikirim melalui pasti ini dari dinas kita Bapak Ibu. Walaupun yang membuat masing-masing bidang, tapi kan berkop dinas. Jadi klik Dinas Pemberdayaan udah ya. Nah, jenis naskah karena yang tadi contohin itu jenis naskah undangan, berarti pilih undangan. Sifat naskah ini wajib diisi ya, rahasia, penting, segera atau biasa ya, wajib diisi. Oke. Lanjut, klasifikasi di sini tinggal pilih. Misalkan produknya dari bidangnya Mas Nasir, itu apa Mas misalnya? Kelembagaan, ketik Mas Adi, kelembagaan. Oh, berarti 000 titik Bapak Mas Adi. Tinggal dipilih ya, tinggal pilih. Bapak Ibu nggak usah buka primbon, tinggal pilih aja. Ya. Langsung muncul. Nah, oke. 1. Ya. Ya itu apa asal contoh aja Mas, contoh. Asal contoh aja klik gitu. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, di situ nomor naskah bisa diambil secara otomatis. Izin Pak Sekdis, kami ini ya, kami informasikan nomor manual pun bisa karena ada yang protes Pak Sekdis. Pribadi SPJ mengguru bisa dicarikan kok. Oh. Jadi sehingga kami ngadu ke ANRI dan itu dirasakan semua perangkat daerah sehingga bisa menggunakan nomor manual. Tapi kalau nomor manual di template-nya yang nomor S-dolnya itu dihapus.
Ya. Nah, ini contoh yang otomatis nih. Klik ambil nomor. Nah, itu 400.5.7 garis miring X garis miring secret. X itu Bapak Ibu masih nomor draft. Ya. Belum muncul ke nomor yang sesungguhnya. Ya, oke. Lanjut Mas Ardi. Halnya diisi Bapak Ibu. Pokoknya kalau yang ada tanda bintang merah wajib diedit diisi. Hal misal undangan, isi ringkas, bla 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 bla. Oke. Nah, template tadi Bapak Ibu diupload ke sini. Yang di atas ya. Oke. Oke. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah Bapak Ibu. Tujuan naskahnya karena sifatnya internal misalkan klik Mas. Biasa ini kan latihan ya, jangan sampai dikirim ke dinas lain kok ada surat kosong gitu ya. Bukan di grup Mas, tapi di dap utama eksternal internal. Ya. Sekretariat daerah. Sekretariat daerah. Sekretariat DPMD. Iya, maaf ya. Sekretariat ada nggak? Tadi disimpan nggak tadi? Disimpan nggak tadi? Maksudnya Bang Ali lupa simpan ya? Coba dilihat Mas, coba dilihat. Iya betul, kalau nggak disimpan nggak bisa jalan. Coba Mas. Ada nggak? Tuh, nggak ada kan? Nah, nggak ada kan? Coba. Sekretariat. Jangan nama dulu Mas. Sekretariat Dinas Pemberdayaan. Oke, nah simpan. Simpan, pelan-pelan Mas. Oh, oke, berarti langsung buka lagi Mas. Coba sekretariat Mas, ketik. Sekretariat. Tuh ada. Ya, oke. Pokoknya Bapak Ibu kalau semisal tadi nggak muncul, walaupun yang Bang saya simpan bisa sering-sering di reload ataupun di kontrol F5. Verifikatornya misalkan tetap masih Pak Sekdis ya. Penandatanganan, ya pilih Mas, klik penandatanganan. Ini contohnya Bapak Ibu, misalkan Mas Nasir mau dikasih tembusan kan nih? Tadi tembusan belum diinput ya? Ya oke, gak usah pakai tembusan, langsung tanda tangan. Ya, oke, simpan. Pasti kalau dia yang lewat, Mas, nolak pasti. Ya. Data berhasil diinput. Nah ini Bapak Ibu, setelah itu bangga Bapak Ibu sebagai konseptor. Ya, sebelum dikirim itu nanti ada tampilan seperti ini. Pilih kolom aksi, itu ada 4 pilihan. Pensil untuk diedit, mata untuk dilihat, terus ada tong sampah itu untuk dihapus. Coba klik view. Bawah Mas. Baru PDF ya. Oke. Nah, izin Bapak Ibu, ini hasil konsepnya Bapak Ibu. Ini hasil konsepnya.
Kenapa merah? Itu karena masih draft, ya, masih draft. Ke bawah, Mas, contoh ke bawah. Tuh, berarti tadi lupa belum di hidden ya. Salah ngasih masukin template kayaknya sih ya. Oke, nggak apa-apa lah, ya. Ya. Nah, kan salah ngambil ya. Ini diulang lagi nggak? Kalau diulang malah ini berarti kembali sebelum dikirim. Jalan baik. Ya, oke. Nah, semisal sudah yakin, sudah fix nih dari si pembuat surat ya. Bagian samping satunya Mas, scroll ke atas untuk kirim konsep. Tuh Bapak Ibu, kirim konsep. Kalau ya klik, otomatis ini akan masuk ke akunnya Pak Sekdis, Pak. Ya. Ya, kirim. Oke. Lagi loading ya. Sampun kah ini mawon? Ya berhasil. Nah izin, berarti konseptor di sini sudah melakukan pembuatan naskah keluar. Nah sekarang konseptor mangga koordinasi dengan operator ataupun adminnya Pak Sekdis. Punten mohon dicek, itu ada surat masuk. Mas Adi langsung keluar masuk ke akunnya Pak Sekdis. Enggak apa-apa Pak, double Pak. Nah ini masuk ke akunnya Pak Sekdis ya. Sekali lagi ini tampilan semua akun pasti akan awalnya seperti ini. Nah klik tampilan statistik. Nah di sini situ ada menu ataupun notif ya. Ada naskah keluar, masuk, verifikasi dan disposisi. Tuh Bapak Ibu secara otomatis itu ada belum diverifikasi satu yang surat dari Mas Nasir tadi. Untuk operator ataupun adminnya Pak Sekdis, klik verifikasi ini, klik.
Nah, terus setelah diklik itu pasti ada tampilan seperti ini. Pilih kolom aksi, ada tanda mata itu di view, dicolok, dipilih ya. Iya. Nah, semisal Pak Sekdes ini sepakat setuju, ya, itu ada pada daftar verifikator. Scroll bawah, Mas. Terus, nah, daftar verifikator pada kolom aksi ada tanda pensil itu, klik. Nah, di sini setuju atau tidak. Kalau setuju, klik setuju. Ya. Kalau ditolak, mohon izin Pak Sekdes, koreksi apa yang salah, perubahan waktu atau salah huruf salah angka maka dituangkan dalam catatan ini. Ya. Baru scroll ke bawah. Ini contoh Pak Sekdes, setuju ya? Setuju. Scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Simpan. Nah, oke. Oke. Udah ya, Mas. Udah setuju ya? Nah, stop dulu, Mas. Nah, Bapak Ibu, khususnya Mas Nasir yang ini pembuat dengan akunnya Mas Nasir ini, maka Mas Nasir itu bisa mengecek keberadaan naskah itu, Mas. Caranya di mana? Pilih menu lini masa itu. Untuk mengetahui udah nyampe mana sih naskah tersebut, klik lini masa, Mas. Tuh. Ke bawah tadi. Nah, tuh Bapak Ibu, mangga bisa dicek ada di mana. Apakah maukah jadi Bapak mangkraken ning sekretaris atau ning kabit itu bisa dicek di sini Bapak Ibu. Posisinya. Lamun makaya anu ka Sopi apakah masih ning iya, masih Depok masih ning anu Ya, seperti itu. Selangganan ya Bu ya. Oke. Izin lanjut Bapak Ibu ya. Nah, berarti Pak Sekdes sudah memverifikasi ataupun memarap blok parap. Selanjutnya kita buka akunnya Pak Kadis. No, di sini izin Pak Sekdes, kira-kira siapa yang megang akunnya Pak Kadis? Pak Adi lagi ya. Oh, ya wis borongan. Oke, lanjut keluar dulu Mas, keluar dulu, masuk ke akunnya Pak Kadis. Sama akunnya Pak Kadis, prosesnya kayak akunnya Pak Sekdes. Pertama dilihat dulu, terus di proof atau boleh diverifikasi. Lupa. Mulai. Semisal lupa sekali lagi Bapak Ibu, mangga bisa koordinasi dengan admin satkernya untuk diriset ulang. Admin satker itu tidak bisa melihat passwordnya, hanya bisa meriset. Nah, misalnya nih punya Pak Arwin nih, lupa ya. Ke Mas Adi, password saya itu apa? Dia nggak mungkin bisa melihat, hanya bisa meriset, diriset ulang gitu Pak. Termasuk sama, misalkan Mas Adi admin satker lupa, itu bisa ke kami hanya bisa meriset. Nah, contoh Bapak Ibu punten ya, ada intinya Pak, kemarin itu ada perangkat daerah yang minta paspornya si Dinas Anu. Kiranya kami tuh tahu ya, Pak Jeputan minta passwordnya si akun Dinas Anu lah intinya gitu.
Izin Bu, saya bilang nggak bisa Bu kalau untuk melihat mah, tapi kalau untuk meriset bisa Bu. Gitu. Pak ini penting Pak, katanya penting. Izin Bu, walaupun ya penting tapi saya nggak bisa tanpa si izin daripada si pengguna akun tersebut. Hanya bisa meriset. Kalau kami beranikan meriset Pak Bu, kok sindu admin pertamanya kelangan kita ke apa? Pastikan takon kita kan, konon. Jadi mau izin pun nggak bisa, saya bilang gitu. Alangkah baiknya bangga Bapak Ibu koordinasi dengan admin tersebut, gitu sesama admin. Oh iya gitu Pak. Jadi intinya insya Allah Bapak Ibu, artinya admin ini ya kalau sifatnya rahasia ya jangan sampai bocor lah intinya mah. Udah, masuk Pas. Sama kayak tadi kayak Pak Sekdis ya, buka tampilan statistik. Nah di situ, nah bedanya admin punya Pak Kadis, punten, sering-sering dibuka Pak. Ini tuh ada surat masuk 45 belum dibaca, makanya punten admin Kadis ini harus aktif, ya harus aktif. Ada 46 belum di TL. Inbox ya. Katon KB Pak. Iya betul ya. Ini emang ini rekaman dari tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang. Jadi yang bisa mengetahui surat masuk itu admin akunnya Pak Kadis dengan admin TU, ya. Dua-duanya ini saling berkaitan. Admin TU itu untuk membuat master template, master nomor dan seterusnya. Nah, kalau ada surat masuk pasti admin PS juga tahu, Bapak Ibu. Jadi, iya betul. Ya lanjut. Nah di sini dalam tanda tangan naskah ada 2 yang belum ditantangan, ada 1 yang belum dikirim. Berarti klik yang belum ditantangan, yang contoh tadi. Pripun Pak? Tapi insya Allah Pak, sekali lagi kami sarankan untuk akun ya pejabat-pejabat mendingan pakai HP Pak. Karena kalau ada surat masuk pasti di sini ada pemberitahuan Pak, ada notif. Ya. Siap. Iya, iya betul, iya. Lama. Iya betul. Siap. Iya. Betul. Iya. Seperti yang kami sampaikan di awal Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menerima akun dari Mas Adi ini kan bisa diedit ulang ya, pengaturan akun itu enggak diupdatekan datanya, divalidkan datanya, jangan sampai semuanya nembak. Nanti kalau nembak nggak bisa notif ke ini ke Serikandi Mobile Bapak Ibu. Ya. Lanjut Mas. Nah ini punten ya. Nomor ataupun naskah yang paling anyar, paling baru itu adanya di atas. Tuh Bapak Ibu, Senin tanggal 28 April 2025. Ya. Yang dibuat tadi menggunakan akunnya Mas Nasir ya. Klik pada kolom aksi yang di atas Mas. Sama alurnya kayak akunnya Pak Sekdis. Nah, hanya bedanya saat penandatanganan nanti ditambahkan dengan kepres yang diberikan oleh Kominfo untuk tanda tangan berbarcode. Yang semula barcode-nya warna merah, kalau sudah dilengkapi dengan kepres yang diberikan oleh Kominfo itu dimasukkan ataupun dilengkapi, nanti berubah menjadi hitam. Kalau hitam itu sudah valid ataupun autentik. Itu Bapak Ibu. Ingat nggak Mas kepresnya? Pak Jajang. Lupa. Oh.
Maka jika lupa koordinasi dengan Kominfo sekaligus punten punyanya Pak Sekdis juga untuk perekaman TTE Mas Adi. Iya, karena kan sekali lagi yang berkewenangan untuk menandatangani data naskah dinas itu dari Pak Kadis sampai dengan Pak Sekdis. Tujuannya apa? Kalau Pak Kadis lagi ada DL ataupun lagi cuti ataupun kepentingan lainnya itu bisa diwakilkan dan didelegasikan oleh Pak Sekdis. Bisa sih Pak Sekdis, Pak Kiki diundang ke sini bisa. Kemarin di Dewan juga begitu diundang lah. Masih loading ya Mas? Perbarui Mas, perbarui PDF. Ya. Ya, ini seakan-akan juga ini setuju Pak Kadis ya. Udah langsung ke bawah aja Mas. Ya, langsung aja ke bawah. Nah, langsung verifikasi dulu. Oh betul udah setuju, langsung tantangan. Pada kolom aksi ada tanda pensil untuk bisa di ini ya diolah apakah setuju atau ditolak, kirim. Nah, semisal sudah ditantangan Bapak Ibu, yang mengirim itu bukan dari akunnya Mas Nasir, tapi yang mengirim itu dari akunnya Pak Kadis. Kalau Mas Nasir hanya melihat dan mengetahui bahwasanya surat itu sudah dikirim atau belum. Jadi yang mengirim surat itu pimpinan, antar pimpinan, betul, betul, betul. Makanya kami juga kalau bersurat ya ke teman-teman pelangkat daerah itu, mohon cek itu di Sri Kandi ada surat masuk dari kami, baru dibuka gitu. Belum biasa Pak. Belum biasa, insya Allah kalau sudah biasa Pak. Alhamdulillah kalau di Majalengka, di Cirebon sudah. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Berarti surat itu sudah dikirim. Coba lihat, karena ini tujuannya dikirim ke akunnya Pak Sekdis sekali lagi apa ya? Tadi dikirimnya ke sekretariat Dipjamdi ya Mas Adi ya. Ada surat masuk enggak? Gitu. Kalau surat masuk berarti ya berarti udah sukses gitu. Ya keluar lagi, masuk ke akunnya Pak Sekdis lagi. Insya Allah Pak kalau udah terbiasa mah insya Allah Pak. Ini mah mungkin karena masih awam, masih anyar-anyaran, nanti kalian bingung Pak. Iya. Ya bedanya Pak kalau di WA itu belum ke arah kaidah kearsipannya Pak. Kalau ini kan kearsipannya ada, karena disimpan, diolah, diberkaskannya lewat ini Pak. Ini menjalankan lama kaidah kearsipannya, ya, gitu. Kalau WA betul Pak, misalkan ini misalnya ini udah tercipta nih Pak, itu bisa diunduh Pak, bisa diunduh. Tapi izin Pak, ini mengarah untuk kaidah kearsipan sampai dengan tahap penyusutan di sini sudah tertampung semua. Jadi intinya mah mungkin kalau pakai begitu bisa di luar aplikasi Sri Kandi ini. Nah selama ini kami diarahkan, kami juga sebenarnya sudah membuat
aplikasi. Cuman ditolak sama Andri kalau suruh digunakan seperti ini. Kami juga sebenarnya sudah Pak, namanya si Topan, si Ardis itu sudah kami buat, cuman nggak dipakai. Kalau si Ardis waktu itu menampung surat masuk, surat keluar. Itu nggak dipakai Pak, nggak diakui gitu. Jadi harus menggunakan sistem ataupun aplikasi yang diproduk oleh pusat. Ya. Izin Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akun dari Pak Sekdis tadi yang kami buatkan itu ada surat masuk 1 kalau nggak salah ya. Surat masuk Mas. Ada nggak? Kalau nggak ada, kalau begini klik surat masuk Mas, diklik samping masuk, ada log, coba lihat log surat masuk. Coba di reload Mas, di reload. Masih OTW, masih muter-muter ya. Tapi bener tadi udah tadi bener, oke. Oke. Coba di beranda lagi Mas, di beranda, di beranda, di beranda, di beranda. Tuh. Enggak, surat masuk. Karena ini kan ditujukannya ke mana? Belum dibaca 1. Atau coba aja, coba di menu TL ya Mas, tindak lanjut. Ini tahun kemarin Jumat. Oke. Kembali lagi Mas. Ya. Tuh Pak dari Bu Iin udah nih. Ya. Oke, mungkin lagi ini Mas diri dulu. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu. Jadi intinya mah alurnya tadi sama kayak kita perlakuan arsip konvensional, beralih aja ke digital. Jadi di sini Bapak Ibu tidak usah untuk menyimpan lagi. Secara otomatis disimpan di aplikasi ini. Dan di sini juga mengatur sesuai dengan kaidah kearsipan yang namanya adanya pemberkasan sekaligus adanya juga penyusutan. Nah di situ ada notif juga, misalkan udah lewat dari 5 tahun, itu admin satker berkewajiban untuk memusnahkan arsipnya sesuai dengan kaidah kearsipan lagi, yaitu prosesnya ditempuh, ada berita acara dan pembuatan tim daripada pemusnahan arsip tersebut. Itu. Mungkin untuk sementara Bapak Ibu sampai sini dulu Bapak Ibu, sampai sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, mangga ya. Cukup. Kira-kira puyeng apa beli Bapak Ibu? Jadi Pak Sekdis pakai bagus gini ya Pak Sekdis. Iya. Ya. Semisal cukup, mohon izin Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian materi dari kami ini banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Mohon maaf karena sebenarnya mah izin kami itu setiap kali ada sosialisasi ini bersama tim. Karena timnya itu lagi pada ada kegiatan sehingga menugaskan saya pribadi ya sebagai koordinatornya. Jadi ya mohon maaf nih barangkali kurang puas ataupun kurang bisa begitu diterima karena keterbatasan juga ya. Sekali lagi mohon maaf dan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan sosialisasi tentang bagaimana itu Sri Kandi.
sebenarnya kalau menurut saya ya Pak Ade ya, kalau memang benar-benar ini Sri Kandi ini diterapkan, sebenarnya memudahkan kita, karena dari template dan model tata naskah dinas itu semuanya ada, mau surat undangan, telaan staf, apapun bentuknya, bentuk itunya ada formatnya, tinggal nanti penekanan itu dimaksud dari kegiatan itu. Tuh, kalau misalnya tadi apa bedanya dengan surat yang dari WA? Justru saya menyayangkan itu sekarang dengan adanya WA itu sepertinya gitu. SKPD itu menganggap seenaknya saja kita mengundang SKPD lain juga. Dalam satu hari bisa berapa kegiatan yang bentrok. Padahal yang tanda tangan itu satu orang misalnya, Pak Sekda. Yang tanda tangan Pak Sekda aja di hari dan jam yang sama bisa berapa biji gitu kan. Dan menganggap gampang saja. Begitu sudah ditandatangan konvensionalnya suratnya, ditandatangan pagi, begitu di ACC ya udah jam 9, jam itu juga dikirim, kita dapat dari WA-nya gitu kan, ada undangan hari ini, punten mengingatkan, maaf baru terkirim. Padahal kalau misalnya memang itu ditempuh, tidak bisa saat itu juga surat dibuat, surat dibikin, dan waktu pelaksanaan rapatnya hari itu gitu kan. Itu sebenarnya mah kalau menurut saya gitu kan, saya pribadi kalau misalnya memang aplikasi ini benar-benar digunakan oleh seluruh SKPD ya sangat membantu sekali. Dan sebenarnya saya berkeinginan seperti tadi itu Pak, untuk penanggalan dan penomoran ternyata di Andri ya, di Andri sendiri juga diberi kelonggaran untuk nomor dan surat itu ternyata bisa mundur juga. Sebenarnya kalau misalnya memang berbasisnya aplikasi digital ya up to date dan mengikuti real time gitu kan, mudah-mudahan jadi bahan masukan juga gitu kan. Kita belajar berdisiplin. Kalau misalnya memang surat-surat administrasi itu memang real time dan melangkah ke depan untuk perbaikan, masa selalu kita harus menengok ke belakang gitu kan. Mari dengan adanya aplikasi ini yang mudah-mudahan juga seluruh instansi di secara nasional se-Indonesia dan khususnya lagi di pemerintah Kabupaten Indramayu ini bisa dilaksanakan sehingga dapat memudahkan kinerja kita gitu kan. Tidak disibukkan lagi dengan arsip yang bulan kemarin di mana ya, undangan yang kemarin di mana ya. Jadi tinggal buka laptop, tinggal buka HP, apalagi kalau misalnya memang kita sudah terbiasa dengan gadget gitu kan, smartphone, bisa kita jadwalkan juga kegiatan harian kita di HP yang biasa kita gunakan gitu kan, sehingga sangat memudahkan sekali untuk pekerjaan kita sehari-harinya. Dan mudah-mudahan memang aplikasi ini bisa membantu kita dalam hal pekerjaan. Semua template dari tata naskah dinas yang berlaku menurut Kemendagri kalau tidak salah, Kemendagri tentang tata naskah dinas sudah ada di aplikasi ini. Tinggal nanti penambahan itu di pokok-pokoknya saja, maksud tujuan dari dokumen ataupun naskah dinas yang kita buat saja itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Pak Tarwan, sudah sedikit banyaknya membuka wawasan kita. Selama ini Sri Kandi itu apa sih? Dikiranya Sri Kandi itu pewayangan gitu kan. Bature apa pasangannya Krishna ya. Ternyata Sri Kandi itu aplikasi persurat menyuratan kedinasan secara digital dan diharapkan juga bisa membantu pekerjaan kita, tugas pokok kita sehari-hari ke depannya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang
disampaikan hari ini minimalnya kita serap, dapat menambah pengetahuan kita, dan kedepannya mudah-mudahan dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi pekerjaan kita di DPMD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.